Selamat beribadah di bulan Ramadan. Selamat datang di Go24, program Millennial Life. Di program ini kita akan mengundang anak-anak muda, milenial, Gen Z, dan juga individu-individu yang memiliki semangat anak muda untuk kita ajak ngobrol-ngobrol seputar pengalaman hidupnya, latar belakang, apa yang membuat dia memperjuangkan suatu isu atau apa yang akan dia lakukan ke depannya di sektor politik maupun sektor kehidupan lainnya. Bersama saya Razi Sabardi. Ya, untuk sesi perdana kali ini saya sudah kedatangan teman saya, kawan, seorang politisi muda Partai Golkar yang saat ini sangat aktif di pengurus pusat Angkatan Muda Partai Golkar. Dan Benazir juga merupakan seorang profesional yang juga merupakan seorang aktivis di Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Australia dulu ya, saat kuliah ya Bena ya. Zaman dulu, betul. Nah, ini namanya Benazir Maharani Komarudin Putri. Halo Bena. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Lah aku duluan yang nanya. Gimana kabarnya? Udah 4 tahun kita kenal ya. Iya, aku alhamdulillah baik. Jadi apa sih sebenarnya yang aku pengen tahu tuh udah lama tuh ya, pengen aku tanya kenapa sih namanya Benazir? Kayaknya dari SD sampai saat ini kayaknya aku cuma punya satu teman yang namanya Benazir. Tuh kenapa tuh namanya? Artinya apa tuh Benazir Maharani? Kalau untuk Benazir sendiri sih sebenarnya itu berawal dari papaku ngefans banget sama Benazir Bhutto. Benazir Bhutto Benazir itu di Prime Minister. Oke. Prime Minister perempuan yang memang dia juga hebat banget. Dan karena papaku itu seperti doa gitu loh, bahwa kayak dia pengen anaknya seperti Benazir Bhutto. Sehebat Benazir Bhutto yang walaupun ayahnya memang kita tahu politisi juga, tapi dia juga bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi Prime Minister dan bagus walaupun memang berakhirnya tragis gitu. Jadi dari dulu ayah pengen Bena berpolitik dong secara nggak langsung. Itu emang idolanya dia aja sih. Aku nggak tahu itu ada maksud tersendiri apa enggak ya. Cuman dia pengen anak-anaknya memang menjadi leader, mau perempuan ataupun laki-laki harus menjadi leader. Leader in politics or Anything. Yes, tapi menjadi Bena leader. akhirnya memilih di politik. Iya. Dan itu kenapa tuh? Kalau boleh tahu mungkin Bena, apa sih yang mendorong Bena untuk berpolitik pada akhirnya? Karena kan umur berapa sekarang? Umur sekarang 25. Tuh, umur 25 udah berani melangkah ke politik. Nah, itu gimana tuh? Kenapa berani untuk memutuskan itu? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya menurut aku semua anak tuh pasti dikenalkan sama suatu hal itu dari mereka kecil gitu. Misalnya anak dokter pasti yang mereka ngelihatnya itu adalah alat-alat kedokteran atau tentang kedokteran gitu. Entah nanti anaknya menjadi dokter atau enggak gitu. Nah, sama seperti aku dan sama seperti kakakku atau adikku, memang kita dari kecil itu yang kita tahu itu adalah ya pekerjaan papa kita itu ketemu konstituen. Kita ke daerah pemilihan, kita ketemu masyarakat, kita ngobrol, kita sosialisasi tentang kebijakan. Itu yang aku tahu dari kecil gitu. Itu dari kecil tuh. Dari udah kecil diajak. dan kita emang selalu dibawa gitu sama papa setiap Sabtu Minggu. Jadi kalau Sabtu Minggu orang-orang pada ke mall atau apa, kalau misalnya aku sama kakakku memang selalu diajaknya ke Purwakarta karena itu juga rumah nenek kami kan. Jadi dari kecil udah ngelihat Dari aktivitas kecil, politik iya. di daerah pemilihan. Di Seorang daerah caleg pemilihan. yang lagi fight untuk memperoleh dukungan konstituen udah melihat dari Betul. kecil. Dan gimana Oh. stresnya dan cara-cara apa aja, misalnya kayak bikin program main bola bareng orang-orang gitu. Itu juga aku ngelihat itu dari kecil gitu. Jadi dari mulai challenge-nya juga aku udah melihat dari kecil dan menurut aku itu sesuatu yang menarik gitu. Terus apa yang membentuk seorang Bena dari pengalaman itu? Yang membentuk seorang aku itu adalah, sekarang aku adalah seorang profesional kan. Seorang profesional yang memang bekerja untuk sebuah company. Tapi kembali lagi
karena aku dibesarkan dengan apa ya, diberitahu bahwa gini loh caranya untuk contribute back to the society gitu. Hidup lo tuh nggak panjang, jadi harus bisa melakukan perubahan sesuatu atau berkontribusi sama orang yang lebih banyak lagi, bukan hanya untuk satu perusahaan aja gitu. Jadi itu kebanggaan yang aku tahu. Jadi ya gimana, walaupun sekarang profesional dan aku juga bangga akan itu gitu, karena nggak semua orang bisa semudah ini udah bekerja di industri gitu. Dan tapi kembali lagi mungkin ada kebanggaan lain yang harus aku eksplor. Oke, berarti sekarang sudah jadi profesional, sejak kecil udah ikut kegiatan kampanye politik caleg ya. Sepanjang SMA, kuliah, Bena ngapain aja tuh? Pastikan ada juga hal-hal yang menginspirasi Bena, pengalaman yang Bena lewati di sana, itu apa aja kalau boleh sharing? Sebenarnya kalau boleh sharing kembali ke masa aku dibesarkan ya. Kalau misalnya ini tuh menariknya, pas SD tuh aku SD Islam, sekolah Islam. Karena memang papa dan mamaku inginnya semua anaknya memiliki basis agama gitu. Terus SMP kita dikirim ke sekolah negeri. Katanya biar bisa berteman sama siapa aja, biar bisa bertahan di semua circumstances gitu, biar bisa kuat lah gitu. Dan kita tahu sebenarnya tuh orang di Indonesia tuh berbagai macam gitu, karena kalau di negeri kan nggak spesifik untuk satu agama atau satu kelas sendiri gitu. Lalu SMA itu kita dikirim ke international school. Pada saat itu aku di BINUS. Dan itu mengalami culture shock karena seperti yang Karazi tahu, memang ada culture yang berbeda gitu. Antara sekolah yang religius, terus nasional, lalu tiba-tiba internasional gitu. Jadi di situ tuh menurut aku menarik banget karena itu sendiri membentuk aku gitu loh, sebagai aku yang sekarang. Lalu pas di SMA itu memang karena aku udah terbiasa dengan SD dan SMP yang seperti itu, pas di SMA aku mencoba untuk membawa culture baru gitu ke tempat yang baru, yaitu aku aktif untuk membuat program mengajar untuk orang-orang yang unfortunate di sekitar BINUS. Jadi itu BINUS yang di BINUS Simpruk ya. Dan itu bersama teman-teman yang lain gitu. Kita setelah sekolah itu kita menyiapkan 3 jam untuk mengajarkan anak-anak di sekitar BINUS yang memang pada saat itu kurang mampu. Itu kita ajarkan untuk membaca, kita ajak main, kita ajak, bahkan di akhir dari program itu kita ajak ke taman safari gitu. Gila, gue zaman SMA aja tawuran gue. Nah, kalau aku nggak bisa tawuran. Gitu ya? Tapi kalau SMP aku juga terekspos kok sama hal-hal tawuran gitu, dan emang ya itu menarik, emang itu growing up aja. Berarti SMA udah ada project apa ya, pemberdayaan lah, project sosial lah ya. Terus kuliah ngapain aja tuh? Kalau untuk kuliah sendiri aku selain ya kuliah seperti biasanya mahasiswa gitu, dimana sekolah waktu itu? Di Monash University. Aku S1 dan S2 memang di sana karena memang itu langsung digas aja gitu S1 dan S2-nya. Pada saat itu aku ikutnya itu Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia di Monash University. Jadi ketua alhamdulillah. Tapi itu nggak segampang itu karena itu run for election juga berarti. Run for election, dan the first election itu aku kalah. Oh ya? Iya, aku kalah. Jadi kamu pernah maju 2 kali untuk posisi yang sama? Aku maju 2 kali, dan pada saat itu aku ingat banget kata-katanya itu adalah, oh dia terlalu kecil, dia terlalu muda untuk nge-lead gitu. Jadi itu berarti dalam 2 tahun dong ya? 1 tahun pertama? Dalam 2 periode itu berarti, iya betul. Berarti pertama kalah, terus pertama kalah berarti aku punya guts ya di politik ya? Harus ya. Perempuan berarti seorang Bena punya ya di masa kuliah ketika itu ya. Karena aku ngerasa pada saat itu adalah aku mampu gitu buat memimpin. Tapi ternyata pas di first election jawabannya seperti itu, dan memang waktu itu aku ingat banget itu sampai 2 putaran karena selalu draw. Terus tiba-tiba di putaran kedua memang aku kalah 1 suara, hanya 1 suara gitu. Ternyata pas dielaborasi alasannya itu adalah aku terlalu muda dan terlalu baru. Padahal pada saat itu aku yakin aku mempunyai kemampuan. Memang gitu. yang kamu lawan waktu itu
laki-laki, memang udah jauh lebih tua. Jauh lebih tua. Mahasiswa doktor gitu mungkin ya. Enggak, S2 aja. Cuman jauh lebih tua. Oke, nice. That's a good story. Jadi hal-hal ini yang akhirnya membuat Bena memutuskan untuk berpolitik di umur yang sangat muda ini. Itu akumulasi aja sih, Dari ya. pengalaman-pengalaman. Karena kemarin juga setelah berkuliah kan memang aku pulang fokus menjadi profesional gitu loh. Oh sempat ya, di mana tuh? Sempat, jadi memang aku khusus di business development gitulah. Jadi ya aku join beberapa company sebagai business development, lalu juga sebagai konten, pernah di agency juga, dan sekarang lagi ongoing proses untuk di salah satu venture capital. Tapi kembali lagi ada something missing aja gitu, bahwa aku pengen banget untuk bisa bergerak di untuk masyarakat yang lebih luas lagi, gitu. Bukan untuk satu company doang. Oh, berarti udah banyak bergiat di dunia usaha lah ya, dengan berbagai sektor, dan sekarang mantap untuk berpolitik. Dan kenapa milih Golkar? Kenapa harus Golkar? Is that because of your family or? Kalau bisa dibilang karena aku memang terekspos dari awal sama Golkar, iya. Tapi sebenarnya aku mempunyai pilihan di dunia ini untuk aku bisa aja tiba-tiba mencel ke partai lain gitu. Aku pernah nulis satu essay untuk apply di salah satu program political leaders gitu. Ditanya juga kenapa Golkar gitu. Dan jawaban aku sama yang aku akan sampaikan hari ini, bahwa memang kalau di Golkar tuh definisi dari partai yang demokratis gitu loh. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama dan semua orang memiliki harapan yang sama gitu. Ini tuh merit based, di mana ya kalau misalnya lo bagus, lo aktif, ya lo kepake. Kalau misalnya lo nggak bagus, lo nggak aktif, ya udah bye bye gitu. Oke. Tapi ini menarik. Golkar dan Bena dan keluarga Benazir tentunya udah sangat melekat ya. Kuning-kuningnya tuh udah nggak bisa lepas lah ya. Lumayan. Nah, kita berbicara sedikit yang sering disinggung oleh banyak anak muda nih, soal privilege. Kita nggak bisa pungkiri juga bahwa Bena memiliki latar belakang keluarga politisi yang cukup besar. Ayah ketua DPR, dan saat ini putri juga anggota dewan ya di Dapil Purwakarta, Bekasi, dan Karawang ya. Nah, bagaimana menurut Bena sebagai anak muda, keturunan yang masih muda yang ingin berpolitik, itu privilege itu benar gak sih menjadi alasan kenapa Bena ada di sini saat ini? Karena kalau aku boleh sedikit berpandangan ya, menurutku privilege nggak semerta-merta selalu menguntungkan, justru kadang-kadang malah merugikan, apalagi in the name of family ya. Coba mungkin Bena mau sharing, apakah itu benar-benar menguntungkan privilege dan status keluarga itu? Kalau misalnya untuk pendapat Kak Razian tadi, aku setuju, nggak selalu menguntungkan sebenarnya. Di balik privilege itu juga ada beban gitu. Di sini aku mengiyakan bahwa aku memiliki privilege, di mana dari kecil aku udah tahu Golkar itu apa. Dari kecil aku memang udah diperlihatkan politik itu seperti apa, pahit manisnya gitu. Dan aku juga ngelihat papaku struggling dan lain-lain. Tapi yang paling penting itu adalah memang privilege dari nama baik papaku sendiri gitu. Karena dengan nama baik papaku, hubungan baik papaku dengan orang-orang, jadi lebih bahwa orang-orang tuh memiliki, udah melihat aku sebagai ya udah anak dari orang yang baik gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya orang-orang tuh udah, ya ada sih yang sensi sebenarnya. Cuman privilege itu adalah ya nama baik dan exposure dari early aja. Cuman kalau misalnya aku dapat akses yang lebih atau keuntungan yang lebih, sejujurnya enggak gitu. Karena ketika yang tadi Kak Razi mention papaku ketua DPR itu, aku di Australia nggak ngerasain tuh apa-apa, kayak nggak ada bedanya. Kayak aku tetap aja pas pada saat puasa aku tetap makan Indomie, nggak ada tuh tiba-tiba kayak sahur makan steak tuh nggak ada gitu. Dan aku tetap masak sendiri, nyuci sendiri, sama aja semuanya menurut aku. Dan justru berarti jadi beban ya, bisa ya, bahwa apa yang dilakukan oleh ayah, apa yang dinilai orang lain terhadap ayah itu juga jadi nempel berarti di Bena ya. Jadi bebannya itu ya. Bebannya adalah ya papaku kerjanya bagus, papaku baik, papaku pinter. Bebannya adalah ya nggak boleh kurang dari itu, nggak boleh bodoh,
nggak boleh aneh-aneh, karena ya alhamdulillahnya memang diberikan kepercayaan untuk melanjutkan nama itu gitu. Tuh, jadi catatan yang baik ya. Ternyata tidak semua privilege latar belakang orang tua itu menentukan juga atau mempermudah kita dalam setiap proses hidup yang kita jalani. Ternyata kayak tadi cerita Benazir, apa yang dilakukan ayah sebelumnya, kebaikannya, apa yang diperbuat itu menjadi tekanan atau menjadi pressure juga ya untuk karena itu bisa tanggung jawab membuktikan I'm better than my father gitu ya. Iya. Oke. Dan ada standar yang nggak bisa lah kita kurangin gitu. Mungkin orang-orang yang lain bisa explore, bisa jadi apapun yang mereka mau. Kayak bisa jadi there is a good and bad politician. Mereka mungkin bisa explore menjadi bad politician itu seperti apa sih gitu. Cuman kita udah memiliki standar ya udah jangan ngerusak nama papa sendiri gitu. Jadi ya udah harus setiap kerja ya harus maksimal, gara-gara pasti ada orang-orang yang bilang lo kan di sini gara-gara bapak lo gitu. Setiap kerja tuh harus 2 kali lebih keras dan 2 kali lebih giat, karena orang pasti ada yang ngenyein seperti itu. Iya benar sih, itu make Iya sense sih. kan? Karena Make sense kemanapun kan? kamu berada, Pasti ya udah. Ya udah, ini lo di sini tuh gara-gara akom bapak nih, lo. akom gitu. Iya, Akom, jadi ini kayak di jidat tuh udah akom, nih, Iya. bukan bena gitu ya. Jadi dikala orang-orang ngerasa yang kayak lo enak banget dan lain-lain, kayak oke, ada enaknya, cuman kembali lagi ada tanggung jawab dan extra work juga yang harus aku lakuin setiap harinya ya. Menarik. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, 2024 makin deket nih. Pemilu 1,5 tahun lagi. Agustus sudah pendaftaran partai politik. Bena rencananya mau ngapain nih di Golkar? Ada nggak lihat-lihat arah-arah ke running for election again, maybe tidak hanya di kampus, mungkin mau sekarang ada nggak rencana? Insya Allah sih kalau rencana itu ada. Oke. Kembali lagi itu definisi kebanggaan yang aku tahu dan itu mimpi aku gitu loh, untuk ya contribute lebih larger lagi buat society. Cuman kembali lagi 2024 udah semakin dekat, kembali lagi ya wallahu alam, kita lihat ya nanti arah angin kemana. Cuman kalau dari niatan aku sendiri sih udah ada. Nyalek di mana tuh rencana? Tingkatan mana maksudnya? RI Tingkat kah? daerah dulu pastinya. Nggak mau menyaingi kakak berarti ya? Enggak, kita harus tersebar loh. Oh iya. Kita nggak boleh ada di satu kolam yang sama, kita harus Benar. variasi. Dan dapil mana tuh? Biar kali aja ada anak muda yang mau tertarik nanti. Insya Allah sih tetap di Jawa Barat, tetap dekat-dekat sama kampung halamanku Purwakarta gitu. Cuman sekarang memang aku lagi fokus di Kabupaten Bekasi. Gitu, dan kemarin memang udah sering ngobrol sama orang-orang di sekitarnya gitu, dan juga aku udah mulai memetakan apa nih kira-kira program-program terutama tentang youth and women empowerment yang bisa ditaruh di sana. Oh, jadi mau bawa isu itu? Bukan bawa isu itu sih, tapi emang passionnya di situ gitu. Berarti mau memperjuangkan pemuda dan perempuan, karena ya itu aku. Kembali lagi. Oke, dan kalau boleh tahu goalnya apa? Artinya memang akan terus mengawal masalah isu perempuan dan kepemudaan tadi ya? Pastinya. Oke. Buat teman-teman yang ingin akan menjadi pemilih di Jawa Barat, daerah mana tadi? Bekasi ya? Kabupaten Bekasi. Oh, Kabupaten Bekasi itu. Kabupaten Bekasi, dipantau aja Instagramnya. Aduh, Benazir takut Komarudin. @benazir_komarudin. Silakan dinilai, siapa tahu bisa menjadi caleg favorit di 2024 nanti. Terima kasih sudah datang di sesi perdana kita. Thank you semoga banget. An honor hidupnya, for me loh. ya, semoga beruntung di politik Amin. di 2024. Amin. Semoga dimudahkan. Semoga niat baiknya tercapai. Amin. Dan semoga terpilih. Teman-teman, silahkan di follow, like, subscribe Goal 24 channel. Untuk program Millennial Life kita akan terus mengundang dan mengupas kisah-kisah menarik milenial, generasi Z, Gen Z ya, anak muda, semangat anak muda dan lainnya. Nantikan dan sampai berjumpa bersama saya Razi Salbardi. Hei, mencuri kamu ya? Iya, saya ingin mencuri perhatian Allah dengan merapikan sendal-sendal ini.
Daripada buruk sangka, mending tanam rasa percaya. Ini kan Ramadan.